Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Abalina Zahra dari kelas PTIKA jurusan Teknik Informatika dan Komputer, program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi keamanan dalam mata kuliah Sistem Operasi Komputer. Keamanan mengacu pada penyediaan sistem perlindungan terhadap sumber daya sistem komputer seperti CPU, memori, disk, program perangkat lunak, dan yang paling penting data atau informasi yang disimpan dalam sistem komputer. Jika program komputer dijalankan oleh pengguna yang tidak sah, maka ia dapat menyebabkan kerusakan parah pada komputer atau data yang tersimpan di dalamnya. Jadi, sistem komputer harus dilindungi terhadap akses tidak sah, akses jahat ke memori sistem, virus, worm, dan lain-lain. A. Autentikasi. Autentikasi mengacu pada mengidentifikasi setiap pengguna sistem dan mengaitkan program pelaksana dan pengguna tersebut. Merupakan tanggung jawab sistem operasi untuk membuat sistem perlindungan yang memastikan bahwa pengguna yang menjalankan program tersebut adalah asli. Sistem operasi umumnya mengidentifikasi atau mengautentikasi pengguna menggunakan 3 cara berikut. Pertama, nama pengguna atau kata sandi. Yang kedua, kartu pengguna atau kunci. Yang ketiga, atribut pengguna, sidik jari atau pola retina mata atau tanda tangan. B. Kata sandi 1 kali. Kata sandi 1 kali memberikan keamanan tambahan bersama dengan autentikasi normal. Dalam sistem one-time password, kata sandi unik diperlukan setiap kali pengguna mencoba masuk ke sistem. Setelah kata sandi 1 kali digunakan, maka kata sandi tidak dapat digunakan lagi. Kata sandi 1 kali diterapkan dengan berbagai cara, yaitu nomor acak, kunci rahasia, dan kata sandi jaringan. C. Ancaman program. Ancaman program adalah program yang dipasang di komputer yang dapat menyimpan dan mengirim kredensial pengguna melalui jaringan ke beberapa peretas. Berikut ini adalah daftar beberapa ancaman program terkenal, di antaranya. Yang pertama, Trojan Horse. Program semacam ini menjebak kredensial login pengguna dan menyimpannya untuk dikirim ke pengguna jahat yang nantinya bisa login ke komputer dan dapat mengakses sumber daya sistem. Yang kedua, trapdoor. Jika suatu program yang dirancang untuk bekerja sesuai kebutuhan memiliki celah keamanan dalam kodenya dan melakukan tindakan ilegal tanpa sepengetahuan, maka ia disebut memiliki pintu jebakan. Yang ketiga, logic bomb. Logic bomb adalah situasi ketika suatu program berperilaku buruk hanya ketika kondisi tertentu terpenuhi. Sebaliknya, berfungsi sebagai program asli lebih sulit untuk dideteksi. Yang ketiga, virus. Virus sesuai dengan namanya dapat mereplikasi dirinya di sistem komputer. Mereka sangat berbahaya dan dapat memodifikasi atau menghapus file pengguna sistem. Yang kelima, crash. Virus pada umumnya adalah kode kecil yang tertanam dalam suatu program. Ketika pengguna mengakses program, virus mulai tertanam dalam file atau program lain dan dapat membuat sistem tidak dapat digunakan oleh pengguna. D. Ancaman sistem. Ancaman sistem mengacu pada penyalahgunaan layanan sistem dan koneksi jaringan untuk membuat pengguna bermasalah. Ancaman sistem dapat digunakan untuk meluncurkan ancaman program pada jaringan lengkap yang disebut sebagai serangan program. Ancaman sistem menciptakan lingkungan sehingga sumber daya sistem operasi atau file pengguna disalahgunakan. Berikut ini adalah daftar beberapa ancaman sistem yang terkenal. Yang pertama adalah worm. Worm adalah proses yang dapat menghambat kinerja sistem dengan menggunakan sumber daya sistem ke tempat ekstrim. Proses worm menghasilkan banyak salinannya di mana setiap salinan menggunakan sumber daya sistem mencegah semua proses lainnya untuk mendapatkan sumber daya yang diperlukan. Proses caching bahkan dapat mematikan seluruh jaringan. Yang kedua, port scanning. Port scanning adalah mekanisme
atau sarana yang digunakan oleh seorang hacker untuk mendeteksi kerentanan sistem untuk melakukan serangan pada sistem. Yang ketiga, denial of service. Serangan denial of service biasanya mencegah pengguna untuk menggunakan sistem secara sah. Misalnya, pengguna mungkin tidak dapat menggunakan internet jika penolakan layanan menyerang pengaturan konten browser. Klasifikasi keamanan komputer. Sesuai kriteria evaluasi sistem komputer terpercaya AS ada 4 klasifikasi keamanan dalam sistem komputer, A, B, C, dan D. Ini adalah spesifikasi yang banyak digunakan untuk menentukan dan memodelkan keamanan sistem dan solusi keamanan. Berikut penjelasan klasifikasi keamanan pada komputer. Yang pertama, tipe A, level tertinggi. Menggunakan spesifikasi desain formal dan teknik verifikasi, memberikan jaminan keamanan proses tingkat tinggi. Kedua, tipe B, menyediakan sistem perlindungan wajib, memiliki semua properti sistem C2 class, melampirkan label sensitivitas untuk setiap objek. Ada 3 jenis. B1 mempertahankan label keamanan setiap objek dalam sistem. Label digunakan untuk membuat keputusan untuk mengakses kontrol. B2 memperluas label sensitivitas ke setiap sumber daya sistem seperti objek penyimpanan, mendukung saluran rahasia, dan mengaudit acara. B3 memungkinkan membuat daftar atau grup pengguna untuk kontrol akses untuk memberikan akses atau mencabut akses ke objek bernama tertentu. Tipe C memberikan perlindungan dan akuntabilitas pengguna menggunakan kemampuan audit. Ada 2 jenis. C1 menggabungkan kontrol sehingga pengguna dapat melindungi informasi pribadi mereka dan menjaga pengguna lain dari secara tidak sengaja membaca atau menghapus data mereka. Versi Unix sebagian besar kelas C1, C2 menambahkan kontrol akses level individu ke kemampuan sistem level C1. Terakhir, tipe D, level terendah, perlindungan minimum MS-DOS Windows 31 termasuk dalam kategori ini.